Oke, jumpa lagi bersama saya. Pada kesempatan ini kita akan berbicara lagi dengan topik berkaitan dengan Pancasila sebagai pilar generasi emas. Sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia telah mencanangkan pada tahun 2045 sebagai tahun Indonesia emas, yaitu di usia ke-100 tahun. Gagasan tentang Indonesia emas bukan hanya soal slogan, tetapi juga soal usaha-usaha agar Indonesia bisa bangkit, agar Indonesia bisa menjadi negara maju pada tahun 2045. Di tengah persiapan Indonesia sebagai negara maju pada tahun 2045, kita sedang mengalami satu fenomena besar, namanya bonus demografi. Bonus demografi adalah jumlah usia produktif antara 16 sampai dengan 64 tahun yang sangat besar. Menurut data terbaru, pada tahun 2024 sekitar 69,58% penduduk Indonesia adalah penduduk usia produktif. Jumlah ini sangat besar. Dengan jumlah yang sangat besar, tentu kita mengalami atau sedang menghadapi tantangan. Bagaimana cara kita dengan jumlah bonus demografi yang luar biasa ini menghadapi persaingan di era global saat ini. Salah satu cara adalah kita kembali kepada Pancasila. Pancasila kita jadikan sebagai ideologi dan pedoman hidup. Bicara tentang ideologi, Pancasila bukan hanya sekedar dasar negara, tetapi Pancasila adalah ideologi. Ketika kita berbicara tentang Pancasila sebagai ideologi, kita berbicara tentang nilai-nilai dasar yang terkandung di dalam Pancasila. Nilai-nilai itu berkaitan dengan moral, etika, termasuk bagaimana seseorang hidup dan tumbuh dalam kehidupan sosial yang berbeda. Kehidupan sosial yang beragam, kehidupan sosial yang dinamis, apalagi kehidupan sosial di era kemajuan teknologi saat ini. Kita tidak hanya berhadapan secara langsung, tetapi perkembangan teknologi, perkembangan kecanggihan AI itu menjadi tantangan besar kita di masa yang akan datang. Pancasila sebagai pedoman hidup, kita akan bicara bagaimana seseorang menjalani kehidupannya di masa yang akan datang. Berbicara tentang Pancasila, kita berbicara tentang integritas. Integritas adalah kesesuaian antara apa yang disampaikan dengan perilaku yang berlandaskan pada nilai-nilai kejujuran. Selain kita berbicara tentang integritas, kita juga berbicara tentang toleransi. Toleransi adalah memperlakukan orang lain atau memberikan kesempatan pada orang lain untuk menyatakan pendapatnya, untuk beribadah, untuk mengungkapkan gagasan dan lain sebagainya, tanpa paksaan, tanpa tekanan dari. Sebagaimana kita ketahui bahwa Pancasila itu terdiri dari 5 sila. Nah, 5 sila ini kita jadikan sebagai pedoman hidup. Kita jadikan sebagai core utama pendidikan kita. Yang pertama, sila ketuhanan. Ketika kita berbicara tentang ketuhanan, kita berbicara tentang bagaimana relasi spiritual manusia dengan Sang Pencipta. Kita bicara tentang sila pertama, kita bicara tentang kejujuran, kita bicara tentang kebaikan dan beretika. Generasi emas Indonesia 2045 adalah generasi emas yang jujur. Adalah generasi emas yang beretika dan generasi emas yang memiliki perilaku-perilaku yang berlandaskan pada semangat spiritualitas.
berlandaskan pada nilai-nilai spiritualitas. Kemudian kemanusiaan yang beradab. Berbicara tentang sila kedua, kita sedang berbicara tentang rasa adil, kita berbicara tentang bagaimana membangun rasa empati. Membangun empati bukan berarti kita menanamkan konsep tentang empati saja, tetapi bagaimana konsep itu terinternalisasi di dalam diri. Ketika kita bicara tentang keadilan, ya, kemanusiaan yang adil dan beradab, maka kita bicara tentang Indonesia tanpa diskriminasi. Indonesia yang penuh dengan cinta kasih, Indonesia yang menjunjung tinggi rasa kemanusiaan. Kita bicara lagi pada sila yang ketiga, misalnya. Pada sila ketiga tentang Indonesia, yaitu persatuan Indonesia. Berbicara tentang persatuan ini adalah generasi emas Indonesia masa depan adalah orang-orang yang akan menjaga, yang memiliki semangat untuk melindungi bangsa dan negaranya, baik dari ancaman dari dalam maupun ancaman dari luar. Kita tahu bahwa situasi Indonesia saat ini di berbagai belahan lain di wilayah kita masih ada gejolak-gejolak sosial, baik secara terang-terangan maupun diam, maupun terselubung, jadi tidak kelihatan, tetapi sebenarnya ada persoalan disintegrasi yang sedang kita alami, ataupun persoalan sosial lain yang akan menyebabkan pada atau mengarah pada persoalan disintegrasi. Kemudian sila keempat berbicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Pada sila keempat ini, generasi emas Indonesia kita persiapkan adalah generasi emas yang mampu berdialog dengan orang lain. Generasi emas yang mampu bekerja sama dengan orang lain. Generasi emas yang mampu menerapkan sistem demokrasi dengan baik. Kita tahu bahwa Indonesia dijuluki sebagai bangsa yang santun, bangsa yang sopan, bangsa yang mengutamakan musyawarah mufakat. Mari kita jaga nilai-nilai ini untuk tetap tumbuh dan berkembang sehingga pada tahun 2045, sebagaimana yang kita canangkan sebagai tahun emas, maka generasi Indonesia juga adalah generasi yang luar biasa. Yang berikut adalah keadilan sosial. Berbicara tentang keadilan sosial, kita berbicara tentang kesejahteraan. Kita berbicara juga tentang ekonomi. Generasi Indonesia yang akan datang adalah generasi yang bisa tumbuh dan berkembang, generasi yang bisa mengatasi persoalan ekonomi, bukan menjadi beban ekonomi. Nah, di dalam proses pembelajaran kita harus mempersiapkan generasi Indonesia adalah generasi yang adaptif, generasi yang memahami perkembangan zaman. Dari hal itu ada 3 pilar bagaimana mempersiapkan Indonesia emas. Yang pertama, karakter bangsa. Untuk bisa mencapai Indonesia emas yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila tadi, yang pertama kita lihat adalah karakter bangsa. Karakter bangsa itu tercermin sebenarnya sudah terdapat di dalam Pancasila, hanya saja mungkin dalam sisi implementasi dan lain. Maka nilai itu harus kita kembangkan lagi, kita wariskan kembali kepada generasi kita. Kita tanamkan kembali. Yang pertama adalah karakter bangsa, yang pertama adalah nilai-nilai jujur, nilai-nilai etika, nilai-nilai sopan santun, dan lain sebagainya. Yang berikut adalah pendidikan inklusif. Berbicara tentang pendidikan inklusif, kita berbicara tentang pendidikan untuk semua orang, tanpa memandang ras, suku, agama, dan budaya. Bahwa setiap anak bangsa memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Siapapun Anda, dari manapun Anda berasal, bahwa Anda memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Yang berikut adalah pembangunan berkelanjutan. Pada sisi pembangunan berkelanjutan, kita berbicara tentang bagaimana Indonesia di masa yang akan datang. Bukan hanya Indonesia pada saat ini. Bagaimana penggunaan sumber daya alam kita, ya?
perlu kita ingat dan perlu kita ketahui dan renungkan bersama bahwa sumber daya alam kita terbatas, tetapi pertumbuhan jumlah penduduk itu tidak terbatas. Nah, di satu sisi kita akan mengalami lonjakan jumlah penduduk, di sisi lain kita mengalami kekurangan sumber daya. Bagaimana penggunaan sumber daya alam yang humanis? Bagaimana penggunaan sumber daya alam yang terbarukan? Maka itulah tanggung jawab generasi emas Indonesia. Yang berikut kita bicara tentang kebudayaan dan identitas. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang berbudaya. Kebudayaan kita jumlahnya luar biasa. Orang Indonesia, orang di luar negeri memandang Indonesia karena memiliki kebudayaan yang luar biasa. Jati diri bangsa Indonesia terletak pada budaya, di mana ada budaya keramahan, sopan santun, yang mungkin kita tidak temukan pada negara lain. Tapi di Indonesia itu tumbuh dan berkembang. Tapi seiring perkembangan zaman, perlahan-lahan nilai-nilai sopan santun, tata krama mungkin sudah mulai memudar. Dengan harapan pada Indonesia Emas 2004, nilai itu akan kita kembangkan kembali. Di tengah kesiapan kita tadi menyambut Indonesia Emas 2024, menyambut Indonesia Emas 2045, ada banyak tantangan. Kita bahas pertama adalah tantangan global. Berbicara tentang tantangan global, saat ini kita sedang berada dalam pertarungan global. Bahkan pertarungan yang tidak terlihat. Bagaimana perkembangan sosial media kita, bagaimana perkembangan ekonomi kita, bagaimana perkembangan geopolitik kita. Hal-hal ini harus kita ajarkan, harus kita sampaikan, harus kita berikan kepada generasi kita agar mereka memiliki persiapan bagaimana menghadapi masa yang akan datang. Yang berikut, pemimpin masa depan. Salah satu isu pokok, isu strategis saat ini adalah tentang kepemimpinan. Biar bagaimanapun bahwa faktor pemimpin itu sangat menentukan kesuksesan suatu organisasi, suatu wilayah, suatu tempat, itu tergantung dari pemimpinnya. Ketika pemimpinnya mengutamakan semangat nilai-nilai Pancasila, maka bangsanya akan tumbuh. Tetapi ketika pemimpin kita tumbuh dan mengabaikan nilai-nilai karakter bangsa tadi, Pancasila tidak lagi sebagai pedoman hidup, sebagai pegangan hidup, sebagai ciri khas Indonesia, maka bersiap-siaplah akan mengalami kehancuran. Kita tahu bahwa begitu banyak kasus kepemimpinan di Indonesia, mulai dari kasus korupsi dan lain sebagainya, termasuk penyalahgunaan wewenang. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan hari ini.